Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin tanggal 20 kemarin kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami itu menggelar sebuah diskusi webinar yang judulnya bagus sekali ya. Judulnya itu 7 tahun pemerintahan Jokowi, ekonomi meroket atau nyungsep. Wah, asik kan? Ekonomi meroket atau nyungsep ya. Jadi narasumbernya itu satu, ada Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio sebagai keynote speaker, dan Pak Gatot ini adalah salah satu dari tiga presidium kami. Dua presidium lainnya adalah Profesor Din Samsudin dan satu lagi Profesor Rahmat Wahab ya. Rahmat Wahab. Yang Profesor Rahmat tinggal di Jogja, Bang Din, kita biasanya begitu, ada di Jakarta. Kemudian sebagai pembicara ada pengamat ekonomi senior Faisal Basri. Lalu ada Direktur Political Economy and Policy Studies PEPS, itu Dr. Antoni Budiawan. Ada juga Chief Economist Institute Harkat Negeri. Nah, ini menarik, ini orang ini namanya Awalil Rizki. Orang ini baik, maksud saya baik karena dia selain pinter, paham soal ekonomi, khususnya fiskal. Baiknya itu dia membuat seri-seri edukasi, literasi tentang ekonomi khususnya fiskal melalui akun-akun Twitternya. Waduh, saya nge-like dia dan saya belajar dari dia. Kemarin saya ketemu dia, saya bilang, "Bos, aku penggemarmu." Aku bilang, "Aku belajar fiskal dari Twitter." Oh iya, makasih. Ya. Kemudian ada lagi Rusli Abdullah, yaitu peneliti Indef. Dan diskusi menarik ini digawangi rekan saya Hersu Benarif sebagai moderator. Yang menarik adalah saya di konten kali ini saya ingin potong penjelasan Faisal Basri, itu bagus sekali. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit mengomentari bagaimana teman saya Hersu Benarif ketika mengantarkan diskusi ini sebelum menyerahkan kepada Faisal Basri. Dia mengatakan kan bahwa Bang Faisal Basri ini unik gitu ya. Secara keilmuan dia memberikan kritik-kritik yang tajam kepada pemerintah dalam bidang ekonomi, bahkan bukan cuma kritik, kata-katanya pun tajam. Anda bisa nanti dengarkan bagaimana Faisal Basri menggunakan diksi-diksi yang lugas sekali. Lugas ya, nggak bulat, nggak belak-belok segala macam, tapi lugas sekali. Nah, tapi di sisi lain sikap politik Faisal Basri seperti kata Hersu Benarif itu tetap menjadi pendukung Jokowi. Gila nggak? Ini luar biasa, unik, luar biasa. Dia bisa memberikan kritik yang sangat pedas, yang lugas kata-katanya, tapi tetap menjadi pendukung Jokowi. Dan ketika nanti, di kemarin tuh ada sebelum ditutup itu harus bertanya. Jadi dalam dua pilpres sebelumnya Faisal memilih Jokowi, apakah pilpres berikutnya akan memilih Jokowi lagi? penonton hadirin yang ada di situ sempat tertawa-tawa karena ternyata Faisal Basri menjawab, oh nggak boleh. Nah, nggak boleh ini saya nggak tahu apakah nggak boleh milih lagi atau nggak boleh nanya seperti itu. Tapi kembali ke konten Faisal Basri, bagaimana Faisal Basri menyoroti praktik-praktik kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi itu amburadul dan bahkan untuk beberapa praktik bisnis yang di backup oleh kekuasaan, misalnya nikel, itu Faisal Basri mengatakan itu, sorry ya, saya susah mencari padanannya, tapi kalaupun saya cari padanannya nggak pas. Faisal Basri mengatakan itu biadab. Gila ya, sorry om YouTube ya. Saya terpaksa ngomong gini. Inilah Faisal Basri, serunya di situ. Saya tidak ingin panjang lebar. Ini potongan dari babak pertama penjelasan Faisal Basri. Silakan. Di Pak Jokowi pendek kata itu tidak mampu mewujudkan janjinya 7% rata-rata setahun. Dalam 5 tahun pertama hanya 5% dan tidak beranjak dari 5%. Tidak begini. Kemudian
2 tahun ini, ya 2 tahun ini, jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 8, turun 7, era Pak SBY 6, era Jokowi 5. Jadi gagal untuk mengangkat sesuai dengan janji kampanye. Kemudian 5 tahun kedua itu saya perkirakan cuma 4,5, jadi turun terus 4,5 sampai 2020 konsisten menurun. Iya, Ya, konsisten menurun. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Padahal investasi di era Pak Jokowi ini luar biasa. Jadi tidak pernah ada masalah dengan investasi jumlahnya ya. Jumlah investasi di Indonesia besar sekali. Jadi tidak betul kalau investasi kata Pak Jokowi jeblok. Oleh karena itu kita harus mengeluarkan undang-undang sapu jagat yang namanya Cipta Kerja itu. Tidak benar. Jadi salah diagnosis. Jadi sejak awal Pak Jokowi ini salah diagnosis. Memberhalakan investasi. Tuhannya investasi. Semua diberikan untuk investasi. Investasi di Indonesia dalam porsinya terhadap ekonomi PDB itu tertinggi di ASEAN. Besar terhadap PDB loh. Karena ekonomi Indonesia kan besar. Kalau dibandingkan Singapura kan kecil sekali Singapura, tapi ini sama-sama terhadap PDB. Lebih tinggi kira-kira 32% ya. Lebih tinggi dari investasi di rata-rata negara berpendapatan menengah atas, apalagi menengah bawah. Jadi super investasi. Nah kita jadi bertanya, apa yang mau dicari sama Pak Jokowi? Mau genjot investasi yang udah besar ini. Nah bedanya, investasi besar hasilnya kecil di era Pak Jokowi ini. Itu masalah mendasarnya. Harusnya di omnibus law kan yang ininya ini. Mengapa investasi besar hasilnya kecil? Kalau di era sebelum-sebelumnya, mulai dari Orde Baru sampai Pak SBY, ya, investasi satu untuk menghasilkan satu barang atau satu unit output itu diperlukan tambahan 4 sampai 4,6 unit modal. Jadi untuk menghasilkan ini katakanlah inilah untuk menghasilkan satu botol ini tambahannya dibutuhkan 4 sampai 4,6 unit modal. Zaman Pak Jokowi sampai 2019, 2014, 2019 dibutuhkan 50% lebih banyak. Nggak tahu 50% lebih banyak. Jadi butuh 6,5 unit modal tambahannya. Jadi boros ternyata. Uangnya nguap kemana-mana karena apa? Nggak ada tender. Perencanaannya nggak bagus. Di tengah jalan mangkrak. Jadi bukan di era Pak SBY saja ya. Di era Pak SBY yang mangkrak tidak pinjam sama Cina. Kalau sekarang mangkrak pinjam sama Cina. Bengkak. Cost of run. Cost of run-nya miliaran US dollar. Main tunjuk. BUMN yang sanggup juga diberikan penugasan. Ongkosnya urusan belakangan. LRT misalnya itu. Pokoknya adikarya bangun dulu. Kemudian terakhir food estate. Waduh ini ugal-ugalan. Kata Tempo. Ugal-ugalan benar. Jadi untuk menghasilkan singkong, uangnya triliunan kan goblok. Singkong. Dan singkong itu bisa ditanam oleh rakyat dimanapun. Tidak membutuhkan tanah yang subur. Dan uang yang dibenamkan untuk food estate itu
dari kementerian PUPR, dari kementerian macam-macam gitu, triliunan. Hasilnya singkong. Kemudian dibangga-banggakan untuk menghasilkan mie instan. Satu bungkus mie instannya 9.000, nggak ada yang beli rakyat. Orang Indomie cuma 3.000. Jadi bukan sekedar bisa. Dan yang menjadi komandannya bukan Menteri Pertanian, tapi Menteri Pertahanan. Ini udah salah, kacau luar biasa. Pangan, Bang. Akhirnya dimobilisasi tentara aktif. Kan udah nggak bener nih negara kayak begini. Jadi yang dirusak Jokowi adalah institusi, fondasi. Ini yang bahaya menurut saya. Dan food estate itu juga ada di Sumatera. Kenapa Sumatera dipilih? Harapannya food estate itu untuk diekspor agar pelabuhan Tanjung Kuala Tanjung ramai. Jadi agar pelabuhannya ramai dibikin food estate. Dicari tanahnya nggak ada, semua udah sawit. Beginilah cara ngelola negara ini. Saya tahu karena saya diundang oleh konsultannya, orang Belanda, penasihat Xi Jinping. Nah, jadi pantaslah utang menggelembung karena apa? Pendapatan turun terus. Pak Jenderal, bukan terendah di ASEAN, Indonesia itu penerimaan pajak terhadap PDB-nya nomor 127 dari 140 negara di dunia. 127 dari 140 negara di dunia. Bahan-bahannya sudah saya kasih Mas Cahya. Jadi parah. Karena apa? Demi investasi, fasilitas pajak dihumbar. Ada tax holiday buat perusahaan smelter Cina 20 tahun lebih. Tax allowance 6 tahun. Bebas PPN. Tidak berani pemerintah mengenakan pajak ekspor. Sawit tadi yang Jenderal sampaikan, masih lumayan. Karena ada jutaan rakyat juga. Nah, kalau ada jutaan rakyat, pemerintah itu berani untuk majaki. Jadi ekspor sawit itu masuk ke kantong pemerintah itu per Agustus, per ton, itu $268 per ton. Ada bea keluar, ada bea sawit. Bea sawit yang dikumpulkan BPDPKS. $268 per ton. Negara masih dapat. Tapi batu bara gak berani pemerintah. Tidak ada petani batu bara kan. Cuman para oligark yang ada batu bara. Tapi pemerintah tidak pernah berani mengenakan pajak ekspor. Sehingga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Abu Rizal Bakri. Bagi sebesar-besarnya kemakmuran Adaro. Bukan Erick Thohir lah. Adaro. Boy Thohir, tidak langsung barangkali ya. Luhut Panjaitan. Sinarmas. Itu bukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak berani dipajaki. Keuntungannya luar biasa. 5 Oktober, harga batubara $240 lebih, tertinggi sepanjang sejarah. Tertinggi sepanjang sejarah. Jadi tidak pantas kita miskin. Jadi jarang sekali jenderal yang menyampaikan walaupun jumlah orang miskin cuma 10%, tapi istilah Bank Dunianya itu penduduk insecure yang $5,5 itu 52,8%. Jadi lebih dari separuh.
Jadi sekalipun dia tidak miskin, tapi dia di dekat garis kemiskinan. Pengeluaran per harinya kira-kira 25.000 rupiah. Jadi 25.000 ya udah kaya kan. Nah inilah yang merosot itu. Lantas mereka dapat fasilitas oleh Bu Risma, dilibas 9 juta orang katanya nggak berhak. Masya Allah. Jadi kalau buat orang miskin, kelibasnya gampang. Buat orang kaya dikasih fasilitas. Masih tidak puas juga, batu bara itu dibebaskan dari royalti. Royaltinya 0%. Kalau batu bara itu diolah. Diolahnya ugal-ugalan. Kenapa saya bilang? Batu bara ini kan udah nggak laku di pasar dunia nih bentar lagi. Kalau China udah nggak beli. Jadi disiapkan pasar domestiknya. Dengan cara apa? Gasifikasi batu bara. DME. Jadi batu bara yang hitam banget itu batu hitam itu diolah jadi gas. Bayangin harganya berapa? 3 kali lipat lebih mahal daripada kita beli gas dari Timur Tengah yang tinggal muncrat gini. Nah inilah program Jokowi yang saya ngeri. Namanya substitusi impor harus 30%. Walaupun mahal, tetap dipakai. Supaya langgeng itu batu baranya sampai habis di tangan mereka itu. Nah, saya tidak mau panjang-panjang lagi, tapi ada satu lagi yang selalu saya sangat kecewa dengan Pak Jokowi adalah pidatonya di MPR setelah dilantik. Pertama, 20 Oktober 2014. Ini saya kutip saja supaya saya tidak salah-salah. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan Indonesia semuanya ini, sehingga Jales Veva Jaya Mahe. Di laut kita berjaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Hasilnya kemunduran laut. Jokowi tidak pernah lagi bicara tol laut. Kuala Tanjung dibangun bersaing dengan Belawan. Mau dibangun Cilamaya dipindahkan ke Patimban. Nah itu konsorsium Indika dan Hairul Tanjung. Jadi untuk bagi-bagi dibikin pelabuhan yang nggak mendesak. Bukan kita perkuat Singapura, perkuat Tanjung Priok untuk bersaing dengan Singapura gitu. Ya, jadi nanti ya karena apa? Karena pabrik-pabrik yang ada di Kerawang segala macam itu masih nanggung jadinya mau ke Jakarta, Patimban nggak ngirit gitu. Padahal tujuannya untuk menopang industri. Tapi untuk bagi-bagi rente ini. Kalau Kuala Tanjung ya Luhut Panjaitan. Dekat Belawan. Sepi itu. Yang oleh karena itu keluarlah food estate. Di food estate mana tanahnya? Tidak ada. Ya hutan. Nah, saya ingin menunjukkan data. Justru di era Jokowi, peranan transportasi laut itu turun. Ya. Tahun 2010, transportasi laut itu peranannya 8,96, 2010 ya,
2015 pada era Jokowi pertama 6,77. 2019 5,75. Pidatonya membahana luar biasa, tapi yang dibangun bandara dan jalan darat. Ongkos angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dari laut. Makanya barang kita nggak ada yang bisa bersaing. Ongkos angkut per satu kontainer dari Guangzhou ke Jakarta lebih murah daripada dari Belawan ke Jakarta. Nggak diurus. Nah inilah kekecewaan saya, sehingga kalau di era Majapahit kita punya maskapai armada 400 lebih, dan ada satu namanya Jong Java yang lebih besar kapalnya itu dari kapal terbesar Portugal waktu itu, Portugis. Kita surplus perdagangan laut. Sekarang kita habiskan 8 miliar US dollar untuk mengangkut ekspor impor kita oleh asing. Kita nggak punya armada. Oleh karena itulah kita tidak berdaya saing dan sebagainya dan sebagainya. Bang Faisal tadi bukan nggak nyungsep, tapi parah gitu ya situasinya sekarang ya. Tapi ya kan ekonominya tidak nyungsep, tidak meroket, tidak nyungsep, tapi situasinya parah sekarang gitu. Dan saya cuma mau klarifikasi. Bang Faisal Basri 2 kali memilih Pak Jokowi ya. Kalau yang ketiga mau milih lagi nggak? Oke. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak jelasnya atau berkelindannya penguasa dengan pengusaha. Tidak jelas ini. Banyak lagi tadi ya, itu cuma salah satu contoh yang memunculkan apa yang kita sebut sebagai oligarki, government by the few. Jadi segelintir orang saja sebetulnya yang menentukan negeri ini, DPR-nya cuma cap, ya. Kalau sampai segala macam dikendalikan gitu. Jadi kerusakan ini yang harus kita hentikan. Kalau tidak, kerusakan demi kerusakan setiap bulan, setiap tahunnya, dan oleh karena itulah saya sampai pada ini bakal terjadi sesuatu sebelum 2024 karena daya dukungnya udah tidak kuat, terus dibebani terus kan, bebannya kan bertambah besar ya. Sekarang Pak Jokowi udah mulai nambah lagi nih, nanti atas nama cinta produk dalam negeri itu coba gas itu LPG itu 80% diimpor tuh. LPG itu 80% diimpor, tapi harganya 100. Nah pemerintah mau bikin pengganti LPG impor itu harganya 300 untuk kepentingan oligark ini. Nah ini yang menurut saya harus kita hentikan. Ya hentikannya bagaimana ya, kesadaran publik. Jadi public awareness harus ditingkatkan. Kedua, saya rasa kita udah keterlaluan untuk smelter nikel. Ya, smelter nikel ini mengerikan. Jadi mereka bukan hanya punya smelter nikel, tapi mereka udah menguasai tambangnya. Padahal aturan mengatakan maksimum pengusaha asing itu menguasai tambang itu 40%. Mereka 100%. Siapapun kalau menurut saya asing gitu ya. Nah, negara manapun tidak boleh. Kemudian kita nih yang punya tambang nggak bisa jual langsung ke smelter itu. Lewat trader, wajib lewat trader. Terms of condition-nya ditentukan oleh mereka. Jadi mereka itu sekarang lawannya monopsoni. Jadi kalau rakyat dulu kan bisa ekspor ke luar negeri ya, bisa jual ke luar negeri, suka mau jual kemana. Sekarang mereka nggak bisa. Harga di luar negeri sekarang ini kira-kira $80 per ton biji nikel itu. Kira-kira berapa rakyat dapat kalau dijual ke mereka itu?
$19. HPM ada HPM, harga patokan mineral. Ditentukannya 30. Dapatnya sih 30 ya. Tentukannya 30, tapi nanti ada penalti $10. Ongkos angkut, odot, wah macam-macam gitu-gitu. Kemudian tradernya dia atau afiliasi ya. Kemudian surveyor, ini kadar nikelnya 1,5, 1,7 apa enggak? Kalau di bawah 1,7 itu penalti daripada tapi udah sampai nih ke pabrik nih. Kan yang punya nikel ini nggak mau dong bawa pulang lagi, ongkos lagi, dia keluarin duit kan. Nah jadi itu barang apkiran, tapi dipakai juga oleh mereka. Jadi ini biadab udah. Ini harus segera diungkap. Dan setahu saya yang selalu membela Pak Luhut, itu aja. Tinggal dibuka apa deal-dealnya, sehingga coba bayangkan ya, 80 dikurang. Jadi kalau perusahaan smelter ini di Cina beli nikelnya 80, di sini 19 cuman. Ini kan udah biadab namanya. Nah, ini ratusan triliun, udah ratusan triliun. Menurut saya ini adalah skandal nasional terbesar sepanjang sejarah. Saya ikut meneriakan ini bersama dengan Jenderal Lembang, Jenderal Polisi. Dia meninggal sayangnya. Jadi saya makin lonely gitu ya. Nggak ada lagi teman bicara yang seberani mereka gitu. Jadi jangan ngaku merdeka deh. Kami ini nggak usah nunggu pemilu segala macam. Udah dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan ungkap nih si nikel ini. Ada di depan mata kita kok. Ada di depan mata kita. Kalau kami aja nggak bisa. Ayam sayur menurut saya kaminya nih. Kalau saya nggak punya apa-apa, nggak punya organisasi, cuman indef aja mengkaji. Karena ini keterlaluan udah. Keterlaluan. Ya. Itu taipan-taipannya itu udah pernah masuk ke istana. Ada foto-fotonya. Kemudian Pak Jokowi tiap pidato ngebela juga. Wah, ekspor nikel, devisa kita naik. Devisanya lari ke sana semua. Jadi mereka, jadi saya merasa jadi budak. Negeri ini jadi budak dan digunakan untuk menopang industrialisasi di Cina. Secara tidak langsung, itu Indonesia adalah apa? Morowali, Konawe itu provinsi kesekian dari Cina. Karena tidak berlaku hukum Indonesia di sana. Jadi jangan bicara tentang kedaulatan negeri kalau nikel ini nggak bisa kita tuntaskan segera. Ya. Kami, ayo, ini momentum buat kami untuk betul-betul menyelamatkan Republik Indonesia dari perbudakan modern yang dimotori oleh elit-elit oligarki itu. Makasih. Nah, saudara sekalian, begitu modelnya Faisal Basri. Ngeri ya? Walaupun apa yang Faisal Basri katakan itu bukan suatu yang baru, karena beberapa kali diungkapkan dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda, baik dalam tulisannya maupun dalam wawancara-wawancara dengan para YouTuber yang lainnya ya. Kalau nggak salah dia pernah wawancara juga Hersu Benarik dalam kanal dan sebagainya. Tapi inilah yang saya mau katakan, bagaimana negara dikelola secara ugal-ugalan. Bagaimana para pejabat kita menjadi centeng, punya begitu banyak konflik kepentingan. Dan ini saya teringat apa kata Rizal Ramli, ekonomi senior kita, bahwa banyak praktek-praktek peng-peng. Peng-peng itu kata dia lah pengusaha sekaligus penguasa. Penguasa sekaligus pengusaha. Ya bolak-balik aja, Anda mau duluan mana? Mau penguasa duluan baru pengusaha, atau pengusaha duluan baru penguasa. Tapi ini betul-betul makhluk yang jahat. Dan yang dipaparkan oleh
Faisal Basri bukan cuma tidak transparan, bukan cuma tidak adil, tapi sebuah penjarahan yang luar biasa. Penjarahan luar biasa aset-aset sumber daya alam Indonesia, milik bangsa Indonesia, milik Indonesia kepada kepentingan asing dan asing. Dan mohon maaf saya sebut ulang, Faisal Basri menyebut nama Luhut Binsar Panjaitan di sana. Anda mau ngomong apa? Bagaimana dia sekarang lagi ribut dengan siapa namanya, Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti dan sebagainya ya, kontras dan sebagainya itu. Saya nggak dengar lagi apakah itu sekarang berhenti dalam macam tuntutannya bagaimana, karena memang kalau itu bergulir, wih dahsyat, itu akan menjadi buka-bukaan yang luar biasa. Dan sorry banget, Luhut, dia boleh berkuasa, dia boleh bisa segala macam, tapi kalau buka-bukaan sebuah forum pengadilan yang fair, yang transparan, yang akuntabel, yang tidak direkayasa segala macam. Saya bukan meramal, tapi dia bisa selesai. Karena rakyat akan tahu dan orang akan menuntut harus ada tindakan-tindakan terhadap perlakuan yang seperti ini. Oke, begitu saudara sekalian. Menarik sekali ya Faisal Basri. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.